Hey, what's up trader? Jadi video kali ini saya mau kasih analisa untuk setup minggu depan di pair XA USD, GBP USD, Euro USD, AUD USD, sama NSD USD. Oke, langsung aja kita mulai. Jadi udah jelas obvious di pair pertama kita yaitu di gold. Di sini ada support yang kuat dari beberapa minggu lalu nggak bisa ditembus. Berarti dan ini juga lagi bullish trend. Bisa lihat kan bullish trend di sini. Oke. Nah, potensialnya apa yang akan terjadi karena di sini juga ada peluang untuk harga ini untuk bikin bearish triangle. Jadi di mana kalau ada bearish triangle ini kemungkinan ada dua yang akan terjadi di tren yang sedang bullish. Pertama itu harga akan bisa jadi dia akan break dari supportnya dan melanjutkan penurunannya. Bisa jadi dia akan ketahan di sini. Baru nanti harga itu akan mulai melanjutkan perjalanannya untuk ke bullishnya. Karena saya juga masih ngelihat harga si gold ini masih ada potensial untuk tembus sampai ke balik lagi ke harganya dia ke 2000 sini. Cuma belum pasti dan juga mulai ketahan-tahan di daerah sini. Nah, kita tinggal tunggu aja besok Senin ini jadinya gimana. Nah, karena saya mainnya di higher time frame di H4 sampai daily, nah kita turun time frame karena di time frame daily itu candle-nya sedikit, jadi kita masuk ke H4. Nah, di H4 itu sebenarnya di sini tuh udah mulai ada bikin peluang untuk kita melakukan penjualan karena di sini juga ada double top. Nah, kita bisa lihat kan di sini sudah mulai ketahan untuk rejection dan juga dia potensialnya akan meneruskan perjalanannya untuk turun ke bawah sini. Itu belum terjadi, cuma sudah ada peluangnya. Di sini ada pola juga ABCD bearish. Oke, cuma masih ketahan dan next candle-nya itu masih hijau dan belum langsung turun, masih ketahan. Nah, kita harus hati-hati kayak market-market seperti ini. Gold biasanya sering kehilangan momentum. Ingat ya, gold tuh selalu sering kehilangan momentum, paling sering. Jadi pasti udah bikin kayak gini, udah bikin harga kayak gini, harusnya dia turun. Tapi bisa jadi harga itu pasti bikin kayak gini, tiba-tiba langsung naik ke atas lagi. Nah, pokoknya harus hati-hati kalau di gold ini sering kehilangan momentum. Kita bisa lihat juga di H1-nya sudah mulai bikin tanda-tanda harga itu akan kehilangan momentumnya di sini. Nah, jadinya harga itu bisa kemungkinan akan lanjut lagi naik ke atas untuk Senin. Makanya saya nggak ngasih sinyal apa-apa buat gold untuk jual karena masih kayak gini kondisi market, yang dimana kalau kita paksain masuk dengan kondisi yang overlapping seperti ini akan berpotensi tradingan kita gagal. Nah, karena di gold ini sekarang kebanyakan orang main yang scalping, karena di time frame H1 gold ini, kalau saya pribadi saya juga nggak mau trading di H1 karena apa? Udah nggak masuk akal resiko di gold di H1 ya. Karena apa? Resiko yang kita harus tetapkan itu sebesar 100 pips sampai 150 pips ke atas. Jadi udah nggak masuk akal, udah nggak make sense menurut saya. Biasanya di gold itu bisa 50 sampai 70 pips ya, sekitar segitulah, 70 sampai 80 pips. Nah, saya kasih bonus di main di scalping di menit 5 aja. Oke, tapi sebelumnya saya mau highlight dulu important level. Di sini ya. Important level. Oke, ada di sini pertama. Terus sini. Sama di sini. Oke, bisa dicek ya nanti untuk key level bikin rugi, itu ada videonya. Yaitu di sana kita belajar tentang bagaimana menentukan key level yang standar dan yang kuat untuk di classic support dan resistannya. Oke. Nah, di sini kita udah nampak banget jelas bahwa di menit 15 itu ada pola reversal ya, pembalikan arah. Nah, harusnya harga itu turun kan. Cuman dia malah masih gagal untuk bikin lower low, malah masih bikin higher low di sini. Nah, potentially di sini, makanya saya selalu bilang hati-hati. Dan di sini kalau dia break, Senin ini dia break di sini. Nah, harga itu kemungkinan besar akan langsung melanjutkan naiknya, menunjukkan kenaikan harga di atas. Nah, kita sekarang sabar-sabar tunggu aja. Jadi yang mana? Kalau dia akhirnya lanjut turun, kita tinggal tunggu aja dia bikin ABCD bearish. Kalau dia lanjut naik, nanti kita bikin ABCD bullishnya. Oke, kita tinggal tunggu di dua ini aja, karena sudah ada dia udah bikin higher high, terus di sini bikin higher lower high, harusnya harga itu potensial turun. Cuma di sini dia ketahan. Untuk scalping tunggu aja. Dia bikin ABCD bullish atau bikin ABCD bearish, kita yang mana duluan terjadi itu kita akan ambil. Oke, itu untuk gold.
udah ada bayangan nanti ke depan itu bakal jadi apa gold. Kalau itu terjadi baru kita mau ambil trade ya, berani aja. Yang penting itu setup, itu muncul kita ambil trade aja. Yang penting intinya jangan pernah beli apapun itu di resisten, jangan pernah jual apapun itu di support. Oke. Lanjut ke Euro USD. Ini sekarang jadi market favorit saya karena pipsnya masih make sense lah. Oke. Ini sudah highlight beberapa level penting. Di sini termasuk yang nggak kemana-mana ya, cuman di sini ada harusnya dia bikin ABCD bearish, cuman saya takut kehilangan momentum juga di sini karena di sini ada key level yang standar sih sebenarnya, cuman standar di sini juga harus diperhatikan ketika harga sudah sampai di sini membuat apa. Nah, pas dia kehilangan momentum dia buat sell, kemungkinan besar harga itu akan lanjut lagi naik ke atas. Nah, kita tinggal sabar-sabar tunggu aja di USD ini akan jadi apa. Oke, nah jadinya kalau beneran dia jadi seperti ini, nah berarti ini memang potensialnya dia akan naik terus. Oke, kita tinggal tunggu sabar-sabar aja buat di USD. Kita tinggal tunggu apa yang dia bikin di level 117889 di Euro USD ya. Oke, nah kalau itu sudah jadi, kita bisa lihat harga itu melanjutkan kenaikannya ya, berarti kita posisi sell kita harus tutup. Nah, buat sekarang saya masih bilang USD itu buat sell karena di sini juga ada double top ya. Nah kemungkinan dia akan turun ke bawah. Sekarang kita mau ambil itu, kita tunggu dia break dari resisten, dari supportnya di sini. Dia break, oke. Kurang rapi chartnya ya. Saya hapus dulu berapa. Oke. Nah di sini ada double top. Nah kemungkinan besar dia akan turun ke bawah. Terlebih dahulu turun, baru dia pullback, terus dia bikin ABCD bearish. Itu ya. Yang penting kuncinya adalah tunggu dia break dari supportnya terlebih dahulu, baru kita bisa cari posisi untuk jual. Di sini ya. Di sini break. Nah, seperti ini. Oke. Seperti inilah. Rapi. Nah, seperti inilah. Kita tunggu posisi seperti ini terjadi di Euro USD time frame 1 baru kita bisa mau ambil untuk jual. Sekarang udah USD. Oke. USD oke. Sini emang ada double top. Kita harus perhatikan level-level sini yang tidak terlalu penting terhadap tempatnya dulu. Nah, sebenarnya di sini tuh kita bisa hanya andalkan itulah classic support dan classic resistance-nya di sini ya untuk trading. Nah, buat saran di sini teman-teman bisa nih untuk ngambil posisi buat long buy, oke? Long tuh berarti untuk jangka panjang ya, enggak long buy itu singkatan istilah aja. Long buy, short sell itu memang bahasa trading, bahasa trader ya. Jadi di H4 nih harganya nggak kemana-mana, masih sideways ada di area 73408 dan di 72510. Nah, kita tinggal turunkan time frame. Kemarin saya memang ada masuk jual sih untuk sementara, cuman lihat momentum yang seperti ini, well tidak. Jadi saran saya kita tinggal tunggu aja di classic supportnya di bawah sini, harga bingkit apa dan kita bisa untuk beli. Nah kalau posisi market kayak gini baru kita bisa pasang buy limit ya. Di bawah sini kita boleh pasang buy limit di daerah-daerah ini, di area 725 75 kita bisa pasang pending order buy limit di sana. Stop loss di bawah-bawah sini di 72464 atau di bawahnya sedikit lah supaya nggak kena first break ya, 72380. Nah itu kita bisa taruh stop loss dan target profit kitnya ada di sekitar sini 73065, bisa dicatat ya teman-teman ya. Jadi pas dia turun ke bawah sini mungkin dia akan tertahan dulu seberapa baru dia boom naik lagi kayak gitu. Oke, kita bisa pasang buy limit di sini. Ini setup oke lah. Kita pakai classic support dan classic resistance aja. Yang terpenting jangan di sini mau jual, nope. Jangan pernah mau jual. Makanya di sini untuk beli di support. Kalau dia mau jual dia harus bikin pola seperti ini. Oke. Nah, kalau dia turun terus lempeng, jangan pernah mau jual sedikit pun, kita cari peluang untuk beli. Oke, kalau kita mau jual kita tunggu aja. Kebalikan aja deh, kita kasih contoh kalau misalkan kita mau beli di resistance itu dia harus naik di atas ini, turun, pullback baru dia naik. Nah, kalau mau beli kebalikannya, kalau di support dia break dari supportnya, pullback baru kita mau
jual. Oke, seperti itu aja untuk AUD USD. Yang penting ada bayangan sekarang. Oke, ini setup, saya juga pasang kira-kira apa yang terjadi. Yang penting itu saya udah tandain dulu. Belum tentu terjadi sih, karena itu masih spekulatif yang kita bisa pegang. Nah, maksudnya spekulatif di dunia trading itu gimana? Sebenarnya kita punya pegangan market ini mau ngapain. Jadi kalau sudah tahu market itu mau ngapain, kita kalau yang apa yang kita bayangkan itu terjadi di market, berarti itu ada potensiali setup itu akan berhasil. Nah, ketika itu berhasil, kita berani ambil trade. Kalaupun gagal, kita tahu resikonya seberapa besar. Kalau berhasil, kita tahu potensi kita bisa berprofit berapa. Wah, seperti itu. Kita harus pegang tetap pola-pola yang kita sudah planningkan itu terjadi di kepala kita. Oke, sekarang kita masuk ke USD. USD QE. Wah, terlalu jauh. Dari H4 aja. Oke, dari H4 ini USD itu sudah kena di resisten. Nah, di resisten ini memang kita mau jual, udah benar kita mau jual. Cuman hati-hati, ada level penting di sini. Di daerah 67408 atau di 67501. Nah, kalau kita mau beli, kita mau jual, silahkan. Oke, udah bisa jual. Di sini ada double top. Oke. Nah, cuman saya lebih sarankan ini untuk di break dulu karena takutnya dia masih tahan-tahan di sini baru udah boom kayak gitu. Nah, tapi kita harus juga lihat level-level penting ya di sini. Yang ini level penting nih. Ini ada level penting. Nah, kalau di daerah situ dia malah nggak turun-turun ya sini dan dia break. Nah, kemungkinan besar dia akan langsung lanjutkan penaikan yang naik ke atas. Tapi kalau dia nggak naik turun, ketahan terus di level-level ini, ketahan terus dia pecah, terus dia pullback, lalu dia turun. Nah, di sini kita bisa mau ambil penjualan. Oke, kita tinggal lihat aja yang mana duluan terjadi. Either dia break ke sana naik, baru atau enggak dia turun terus dia pullback di daerah sini, di daerah 67495. Kalau kita mau beli itu bisa di daerah 67805. Oke, dari sana diingat ya teman-teman. Dan terakhir GBP USD. Oke, ini terakhir buat analisa kita minggu depan. Wow, gila ya. Ini overlapping sih kalau saya lihat. Di sini lagi bearish trend, jelas obvious. Di sini ada double top. Oke. Nah, harusnya dia turun ke bawah. Cuma di sini sideways. Interesting. Kalau market seperti ini saya misdirection. Dalam artian ya saya akan menjauh market seperti ini. Jadi yang harus lakukan, mau pasang buy limit pun, well, dia akan jebol juga bisa ke bawah. Karena ini bukan strong yang termasuk kuat ya, cuman ini ada support di bawah sini sih. Jadi yang saya tunggu adalah, ya udah, tunggu dia benar-benar pecah dulu aja. Antara dia pecah sana, terbang sana, nanti dia pecah di atas resisten, atau dia pecah ke bawah terus dia bikin ini. Tinggal tunggu di situ di daerah. Kalau pecah kita bisa jual di daerah 12901. Kalau mau beli di daerah 1300. Nah, ini angka psikologi. Oke, itu biasanya orang-orang kalau mau beli di bawah sini, kalau ada peluangnya, bisa jadi ada peluangnya. Peluangnya itu seperti apa? Mungkin polanya akan kebentuk seperti ini. Bentar ya. Bentuk seperti ini. Kalau kita bisa masuk beli, nah TP-nya di atas atau sini aja, daerah 1300 tuh angka psikologi. Orang biasanya naruh TP di situ dan harga tuh kalau bisa dipetakan ke bawah. Tapi kalau mau beli, oke, bisa juga, tinggal tunggu aja dia break, terus dia sulit juga kayak ini. Dia break di atas itu, terus balik ke dia, kita bisa ikut beli. Penting daerah-daerah itu yang tadi saya bilang itu teman-teman dan naik.
Oke, itulah analisa teknikal yang saya bisa berikan kepada teman-teman. Kalau dan itu yang bisa jadi pegangan kita, gambaran kita di minggu depan. Semoga itu semua setup ini terjadi. Bisa jadi nggak jadi, ya benar, bisa jadi nggak jadi. Yang penting kita punya pegangan market itu mau bikin apa ke depannya. Yang penting kita punya jelas dulu kira-kira market itu bakal seperti ini. Jika market itu beneran seperti itu terjadi, nah baru kita mau ambil tindakan untuk trade. Oke, kalau ada pertanyaan bisa teman-teman tanya di Telegram atau di Instagram DM, dan jangan lupa kunjungi www.tradingkomodo.com. Itu untuk teman-teman kalau mau belajar mentorshipnya lebih dalam lagi dengan dunia trading, untuk analisa tradingan saya dan juga gimana saya mengambil keputusan setiap trade dan manage trade saya. Nah silahkan untuk lebih dalam lagi, saya ada mentorshipnya, silahkan didapatkan. Silahkan, dan juga saya mohon untuk bantu untuk subscribe, like, dan juga komen. Kalau perlu di-share ke beberapa teman-teman trader atau teman-teman yang kerja di broker, bisa share ke nasabahnya, atau teman-teman yang lagi retail trader dan punya teman yang lagi trading juga bisa share ke temannya, atau yang full time trader mungkin ada yang lebih jago daripada saya dan punya perspektif yang lain. Monggo silakan, saya terbuka untuk komen-komennya. Jadi saya punya juga gambaran, kemungkinan saya juga ada kesalahan, ada bagian yang saya tidak lihat, karena ya sama juga manusia, mungkin saya bisa bikin kesalahan. Oke, sekian dari video analisa dari Trading Komodo. Let the profit beat you and let the market do the work. Salam Trading Komodo.